Pernahkah Anda rutin mengonsumsi vitamin demi menjaga kesehatan, tapi justru merasa pusing, jantung berdebar, atau sulit tidur di malam hari? Ternyata, sebuah jenis vitamin yang sering dianggap aman, justru bisa meningkatkan risiko stroke, khususnya saat tidur. Ini bukan mitos, melainkan fakta medis yang jarang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu dan bapak yang saya hormati, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang peduli dan ingin berbagi ilmu kesehatan khusus untuk para lansia tercinta. Dan hari ini kita akan membahas topik penting yang jarang dibicarakan, tapi bisa menyelamatkan nyawa. Vitamin tertentu yang bisa meningkatkan risiko stroke, terutama ketika kita tidur malam. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu bagikan video ini ke sahabat lansia lainnya. Karena berbagi ilmu bisa jadi ladang pahala. Pernahkah Anda bangun tidur dan merasa salah satu sisi tubuh tiba-tiba lemas? Atau mulut terasa sulit digerakkan dan bicara jadi pelau? Mungkin Anda mengira itu cuma kebas biasa karena tidur miring terlalu lama. Tapi hati-hati, itu bisa jadi tanda stroke yang terjadi saat Anda tidur. Kondisi ini disebut wake up stroke, dan seringkali terlambat ditangani karena gejalanya baru dirasakan setelah bangun pagi. Stroke saat tidur adalah kondisi serius di mana aliran darah ke otak terhenti saat seseorang sedang dalam fase tidur nyenyak. Biasanya, orang tidak sadar sedang mengalami stroke karena tidak terjaga untuk merasakannya. Begitu bangun, kerusakan sudah terjadi, dan penanganannya sering terlambat. Menurut data medis, hampir 1 dari 4 kasus stroke terjadi saat seseorang sedang tidur. Mengapa stroke bisa terjadi saat tidur? Saat kita tidur, tubuh masuk dalam mode istirahat total. Tekanan darah menurun secara alami, detak jantung melambat, dan sirkulasi darah ke otak pun sedikit berkurang. Bila ada sumbatan kecil di pembuluh darah otak, yang sebelumnya tidak terasa saat siang hari, maka saat malam, aliran darah makin terbatas dan otak bisa kekurangan oksigen tanpa kita sadari. Ironisnya, banyak orang justru merasa paling aman saat sedang tidur. Mereka berpikir, kalau saya istirahat cukup, pasti aman. Padahal, stroke bukan hanya tentang kelelahan atau stres. Banyak faktor tersembunyi yang bisa memicu stroke saat tidur, mulai dari tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, hingga konsumsi vitamin atau obat yang tidak sesuai. Yang lebih mengejutkan, stroke saat tidur sering tidak menunjukkan gejala yang dramatis hingga benar-benar bangun pagi dalam kondisi sudah parah. Masalahnya, waktu adalah hal paling krusial dalam menangani stroke. Jika stroke terjadi di siang hari dan segera disadari, maka pasien masih punya waktu emas atau golden period selama 4-5 jam untuk mendapatkan pengobatan. Tapi jika stroke terjadi saat tidur, waktu krusial ini bisa hilang karena orang baru sadar beberapa jam setelahnya. Akibatnya, kerusakan otak bisa permanen. Kasus wake up stroke ini makin sering terjadi di kalangan lansia karena faktor usia yang memengaruhi kekentalan darah, elastisitas pembuluh darah, dan fungsi jantung. Banyak yang tidak sadar bahwa pola tidur, tekanan darah malam hari, dan suplemen yang diminum sebelum tidur, semuanya bisa jadi pemicu diam-diam. Oleh sebab itu, mengenali gejalanya dan tahu pencegahannya sangat penting. Apalagi bagi kita yang sudah masuk usia emas. Jadi, jangan anggap remeh bangun pagi dengan mulut terasa mencong, bicara pelau, atau lengan yang tiba-tiba lemas. Itu bukan hal biasa. Jangan tunggu berjam-jam atau minum jamu sembarangan. Segera ke rumah sakit atau IGD. Semakin cepat ditangani, semakin besar kemungkinan pemulihannya. Stroke bisa dicegah, tapi hanya jika kita paham apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita, terutama saat tidur.
Banyak orang percaya bahwa mengonsumsi vitamin setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat, lebih kuat, dan terhindar dari penyakit. Tapi tidak semua vitamin aman dikonsumsi sembarangan, apalagi bagi lansia. Salah satu vitamin yang justru berpotensi meningkatkan risiko stroke saat tidur adalah vitamin E, terutama dalam dosis tinggi dan tanpa pengawasan medis. Vitamin E sebenarnya memiliki banyak manfaat. Ia bekerja sebagai antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, serta membantu menjaga sistem imun dan kesehatan kulit. Tapi, dalam dosis tinggi, vitamin ini juga bertindak sebagai pengencer darah alami, antikoagulan. Dan disinilah bahayanya. Saat darah terlalu encer, risiko perdarahan dalam otak meningkat, terutama saat tubuh sedang tidur dan tidak aktif. Masalahnya makin serius bila vitamin E dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah lain yang biasa diresepkan untuk lansia, seperti aspirin, clopidogrel, atau warfarin. Kombinasi ini dapat membuat darah terlalu cair, sehingga berisiko pecahnya pembuluh darah kecil di otak saat tekanan darah menurun dalam tidur. Dan hasilnya, stroke hemoragik, perdarahan otak, saat tidur, yang seringkali baru disadari saat bangun dalam kondisi tubuh lumpuh sebagian. Yang mengejutkan, banyak suplemen vitamin E dijual bebas dengan dosis tinggi, bahkan sampai 400 IU hingga 1000 IU per kapsul. Padahal, kebutuhan harian lansia sebenarnya hanya sekitar 15 mg atau 22 IU. Artinya, mereka yang rutin minum suplemen vitamin E dosis tinggi, tanpa pengawasan dokter, mengonsumsi 10-20 kali lipat dari yang dibutuhkan tubuh. Jika ini dikombinasikan dengan kondisi pembuluh darah yang sudah menua dan rapuh, risiko stroke saat tidur menjadi sangat nyata. Sebuah studi besar yang diterbitkan dalam jurnal medis stroke menunjukkan bahwa konsumsi vitamin E dosis tinggi dapat meningkatkan risiko stroke hemoragik hingga 22%. Meskipun sebagian penelitian menunjukkan bahwa vitamin E bisa menurunkan risiko stroke iskemik, stroke karena sumbatan, namun efek negatifnya jauh lebih besar bila dikonsumsi tanpa pengawasan medis, khususnya pada lansia dengan riwayat hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung. Vitamin E juga dapat mengganggu mekanisme pembekuan darah alami tubuh. Saat tubuh mengalami luka kecil atau cedera dalam, tubuh secara otomatis akan membekukan darah untuk menghentikan perdarahan. Tapi jika darah terlalu encer karena vitamin E berlebih, maka pembekuan tidak bekerja optimal. Saat tidur malam, jika terjadi tekanan darah yang turun drastis, bisa terjadi kebocoran di pembuluh otak yang rapuh, memicu stroke tanpa kita sadari. Kesalahan umum lainnya adalah menganggap vitamin sebagai suplemen alami, yang aman dikonsumsi siapa saja, kapan saja. Padahal, natural belum tentu aman, apalagi jika dikonsumsi berlebihan dan tidak sesuai kondisi tubuh. Lansia memiliki metabolisme yang lebih lambat, fungsi ginjal dan hati yang menurun, serta rentan interaksi obat. Maka dari itu, setiap vitamin yang masuk ke tubuh harus dihitung dan dipertimbangkan dengan hati-hati. Jadi, bukan berarti vitamin E harus dihindari sepenuhnya. Tapi yang harus dihindari adalah dosis tinggi tanpa alasan medis dan tanpa pengawasan dokter. Jika dokter memang menyarankan vitamin E untuk kasus tertentu, maka penggunaannya akan dipantau dengan aman. Namun bagi yang hanya ikut-ikutan, minum suplemen karena promosi atau anjuran tetangga, sebaiknya berhati-hati. Karena yang terlihat sehat belum tentu aman, apalagi bagi lansia. Banyak orang mengira bahwa stroke bisa menyerang siapa saja secara acak. Tapi kenyataannya, lansia memiliki risiko stroke yang jauh lebih tinggi, terutama saat tidur. Kenapa bisa begitu? Tubuh kita mengalami berbagai perubahan seiring bertambahnya usia. Fungsi organ, sistem peredaran darah,
serta kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan tekanan darah dan oksigen semuanya mengalami penurunan. Semua ini saling berkaitan dan membuat lansia lebih rentan terhadap serangan stroke saat malam tiba. Salah satu penyebab utama lansia rentan stroke adalah penurunan elastisitas pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, dinding pembuluh darah menjadi kaku dan tebal. Hal ini menyebabkan darah lebih sulit mengalir lancar, terutama ke otak. Saat tidur, tubuh dalam posisi berbaring dan tidak banyak bergerak. Bila sirkulasi tidak lancar, risiko terjadinya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak meningkat secara signifikan. Selain itu, tekanan darah lansia lebih fluktuatif, terutama pada malam hari. Banyak lansia mengalami penurunan tekanan darah drastis saat tidur, yang disebut nocturnal hypotension. Jika tubuh tidak mampu mempertahankan aliran darah ke otak akibat tekanan yang terlalu rendah, maka otak bisa kekurangan oksigen. Sebaliknya, jika tekanan darah justru meningkat tiba-tiba karena mimpi buruk atau gangguan tidur, risiko pecahnya pembuluh darah otak juga meningkat. Keduanya sama-sama berbahaya. Sistem pembekuan darah lansia juga berubah. Dalam kondisi normal, tubuh bisa menyeimbangkan antara pembekuan dan pengenceran darah. Tapi pada lansia, keseimbangan ini sering terganggu. Akibatnya, darah bisa terlalu kental dan membentuk gumpalan kecil, trombosis, atau sebaliknya, terlalu encer sehingga sulit membeku saat dibutuhkan. Kondisi inilah yang sering memicu stroke iskemik atau stroke hemoragik di malam hari, terutama bila ditambah konsumsi suplemen atau obat tanpa pemantauan. Belum lagi, banyak lansia mengalami masalah jantung seperti detak jantung tidak teratur atau fibrilasi atrium, yang bisa menyebabkan darah menggumpal di jantung dan dikirim ke otak saat tidur. Gumpalan ini bisa menyumbat pembuluh darah otak dan menyebabkan stroke. Sayangnya, kondisi ini sering tidak dirasakan oleh lansia. Mereka merasa sehat, padahal ada masalah tersembunyi yang berbahaya di dalam tubuh. Banyak lansia juga memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, kolesterol tinggi, atau hipertensi. Kombinasi penyakit ini memperburuk kondisi pembuluh darah dan memperbesar risiko stroke, terutama saat tubuh tidak aktif di malam hari. Bahkan, hanya dengan posisi tidur yang salah atau kepala terlalu rendah, aliran darah ke otak bisa terhambat dan menyebabkan stroke. Oleh karena itu, lansia perlu menjaga kualitas tidur dan postur tubuh saat istirahat. Yang tak kalah penting, kemampuan tubuh lansia mendeteksi gejala stroke juga melemah. Kadang tubuh sudah memberikan sinyal kecil seperti pusing, penglihatan kabur, atau leher kaku. Tapi banyak lansia yang mengabaikannya karena menganggap itu gejala biasa akibat usia. Padahal, jika dikenali lebih awal, stroke bisa dicegah. Maka dari itu, penting bagi lansia dan keluarga untuk lebih peka terhadap tanda-tanda halus yang muncul sebelum tidur maupun saat bangun. Kesimpulannya, tubuh lansia memiliki banyak faktor risiko yang secara perlahan-lahan mengarah ke stroke saat tidur. Mulai dari sirkulasi darah yang menurun, pembuluh yang kaku, irama jantung yang tidak stabil, hingga interaksi obat dan vitamin yang tidak terkendali. Namun bukan berarti kita tidak bisa mencegahnya. Dengan pengetahuan, kesadaran, dan bantuan keluarga, lansia tetap bisa hidup sehat, tidur nyenyak, dan terhindar dari stroke. Bayangkan, Anda bangun pagi seperti biasa, tapi tiba-tiba merasa tangan kiri tidak bisa digerakkan. Atau ketika ingin menyikat gigi, mulut terasa berat sebelah. Anda mencoba berbicara, tapi lidah seperti kaku. Jika ini terjadi, jangan menunggu. Itu bisa jadi gejala stroke saat tidur. Wake up stroke atau stroke saat tidur memang berbahaya karena gejalanya baru terasa saat kita sadar. Dan ketika sadar, waktu sudah berjalan jauh dari awal serangan. Padahal stroke sangat sensitif terhadap waktu. Setiap menit sel otak bisa mati bila aliran darah ke otak terganggu.
Maka dari itu, mengenali gejala dengan cepat adalah langkah penyelamat. Berikut adalah gejala stroke yang sering muncul saat bangun pagi. 1. Lemas atau mati rasa di satu sisi tubuh, biasanya menyerang wajah, lengan, atau kaki, dan terasa hanya di satu sisi. Misalnya tangan kanan tidak bisa diangkat, atau kaki kiri terasa seperti lumpuh. 2. Wajah mencong atau tidak simetris, lihatlah di cermin. Apakah salah satu sisi wajah turun? Misalnya sudut bibir kanan tidak naik saat tersenyum? Ini bisa jadi pertanda otot wajah di satu sisi lumpuh akibat stroke. 3. Bicara peluh atau sulit bicara, cobalah mengucapkan kalimat sederhana. Misalnya, hari ini saya mau sarapan. Jika ucapan terdengar tidak jelas, tersendat, atau lidah terasa kaku, itu adalah gejala serius. 4. Pandangan kabur atau ganda, gejala stroke juga bisa menyerang mata. Beberapa orang merasa seperti melihat dua bayangan, atau tiba-tiba penglihatan menjadi kabur seperti berembun. Gejala ini sering diabaikan karena dikira efek usia biasa. 5. Pusing berat atau kehilangan keseimbangan, kadang stroke datang dalam bentuk vertigo mendadak yang sangat kuat. Saat bangun tidur, kepala terasa berputar, badan goyah saat berdiri, atau bahkan jatuh karena kehilangan keseimbangan. 6. Kesulitan memahami atau merespons, jika seseorang bangun tidur dengan kesulitan memahami ucapan atau tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana dengan benar, itu bisa jadi tanda kerusakan pada pusat bahasa otak akibat stroke. Maka dari itu, gunakan rumus cepat mengenali stroke. FST face. Apakah wajah terlihat mencong? Arm. Apakah lengan sulit diangkat? Speech. Apakah bicara peluh atau tidak nyambung? Time. Segera hubungi rumah sakit. Waktu sangat penting. Ingat, jangan tunggu. Jangan menunggu sampai siang, jangan minum jamu, dan jangan tidur lagi dengan harapan gejala hilang sendiri. Stroke tidak akan sembuh dengan sendirinya. Setiap detik otak bisa rusak permanen. Bawalah segera ke IGD atau rumah sakit terdekat. Stroke saat tidur memang sulit diprediksi, tapi bisa dicegah dan diselamatkan jika gejalanya dikenali dengan cepat. Oleh karena itu, ajarkan semua anggota keluarga, termasuk cucu, untuk mengenali tanda-tanda stroke ini. Karena ketika waktu tak bisa kembali, satu-satunya senjata kita adalah kesadaran dan kecepatan bertindak. Setelah mengetahui bahwa beberapa vitamin bisa berbahaya bila dikonsumsi sembarangan, muncul pertanyaan penting. Lalu, vitamin apa saja yang aman dan justru dibutuhkan lansia? Jawabannya, ada banyak vitamin yang sangat bermanfaat, asalkan dikonsumsi dengan dosis tepat dan sesuai kebutuhan tubuh. Mari kita bahas satu persatu agar tidak salah pilih. 1. Vitamin D, sahabat tulang dan daya tahan tubuh. Vitamin D sangat penting untuk lansia karena membantu tubuh menyerap kalsium secara optimal. Tanpa vitamin D yang cukup, tulang menjadi rapuh dan rentan patah. Selain itu, vitamin D juga berperan dalam sistem imun. Lansia yang kekurangan vitamin D cenderung mudah lelah, sering sakit, dan berisiko tinggi mengalami osteoporosis. Vitamin D bisa didapatkan dari paparan sinar matahari pagi selama 15-30 menit, dari makanan seperti ikan berlemak, salmon, tuna, kuning telur, dan susu yang difortifikasi. Jika sulit terpenuhi dari makanan dan sinar matahari, dokter bisa merekomendasikan suplemen vitamin D dosis rendah, sekitar 400-800 IU per hari. 2. Vitamin B12 menjaga fungsi saraf dan otak. Vitamin B12 sangat penting untuk kesehatan saraf dan produksi sel darah merah. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kesemutan di tangan dan kaki, gangguan ingatan, bahkan kebingungan. Banyak lansia mengalami defisiensi B12 karena penurunan kemampuan tubuh dalam menyerap vitamin ini dari makanan. Sumber vitamin B12 antara lain daging tanpa lemak, ikan, susu, dan telur. Namun,
Bagi lansia vegetarian atau yang memiliki masalah pencernaan, suplemen B12 bisa diberikan dalam bentuk tablet hisap atau suntikan, sesuai anjuran dokter. 3. Vitamin C, antioksidan penangkal radikal bebas. Vitamin C berfungsi melindungi sel dari kerusakan, mempercepat penyembuhan luka, dan memperkuat daya tahan tubuh. Bagi lansia yang mudah terkena flu, batuk, atau infeksi kulit, vitamin C sangat membantu mempercepat proses pemulihan. Kebutuhan vitamin C lansia sekitar 75–90 mg per hari, dan bisa dipenuhi dari buah segar seperti jeruk, pepaya, stroberi, dan jambu biji. Tidak perlu mengonsumsi dosis tinggi, karena tubuh hanya menyerap sesuai kebutuhan, sisanya akan dibuang lewat urin. 4. Vitamin B6, mengurangi risiko stroke dan menjaga kesehatan otak. Vitamin B6 membantu tubuh memproduksi serotonin dan norepinefrin, zat kimia yang penting untuk suasana hati dan otak. B6 juga membantu mencegah penumpukan homocysteine, zat berbahaya yang bisa meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Makanan yang mengandung vitamin B6 antara lain pisang, kacang-kacangan, kentang, dan ayam. Suplemen B6 aman dikonsumsi dalam batasan wajar, maksimal 100 mg per hari, dan sebaiknya tidak berlebihan, karena bisa menyebabkan gangguan saraf bila dikonsumsi berlebihan. 5. Kalsium A magnesium, kunci kesehatan tulang dan otot. 2 mineral ini sering terlupakan, padahal sangat penting bagi lansia. Kalsium menjaga kepadatan tulang, sedangkan magnesium membantu relaksasi otot dan menjaga ritme jantung tetap stabil. Kekurangan keduanya bisa menyebabkan kram otot, osteoporosis, dan detak jantung tidak beraturan. Sumber kalsium dan magnesium bisa didapat dari susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan sayuran hijau seperti bayam. Jika dari makanan kurang, suplemen kombinasi kalsium-magnesium bisa diberikan, tapi pastikan diminum setelah makan dan tidak bersamaan dengan obat jantung atau tiroid. Banyak vitamin yang justru bermanfaat dan aman untuk lansia, asalkan dikonsumsi dengan dosis yang tepat berdasarkan kebutuhan medis dan atas pengawasan tenaga kesehatan. Vitamin dan nutrisi bukan hanya untuk memperpanjang umur, tapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup di usia senja. Meskipun vitamin sangat penting bagi kesehatan, cara konsumsi yang salah justru bisa membahayakan. Apalagi bagi lansia yang sudah mengonsumsi obat harian atau memiliki riwayat penyakit kronis. Agar tidak salah langkah, berikut adalah panduan lengkap, praktis, dan aman bagi lansia dalam mengonsumsi vitamin. 1. Konsultasikan dengan dokter sebelum minum suplemen apapun. Ini adalah aturan emas nomor 1. Banyak orang mengira vitamin selalu aman karena dijual bebas, padahal tidak semua vitamin cocok untuk semua orang. Terutama bagi lansia yang mengonsumsi obat jantung, diabetes, atau darah tinggi. Interaksi obat dan vitamin bisa menimbulkan efek berbahaya. 2. Jangan tergoda iklan atau testimoni orang lain. Setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Hanya karena teman merasa sehat setelah minum suplemen tertentu, bukan berarti itu cocok untuk Anda. Beberapa testimoni bahkan menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta medis. 3. Baca label dan komposisi dengan teliti. Sebelum membeli vitamin, selalu baca labelnya. Perhatikan kandungan bahan aktif, dosis per kapsul, tanggal kedaluarsa, serta izin dari BPOM. Hindari suplemen yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi yang menjanjikan kesembuhan instan. 4. Simpan vitamin di tempat yang tepat. Vitamin bisa rusak bila disimpan di tempat panas, lembab, atau terkena sinar matahari langsung. Simpanlah vitamin di tempat kering, bersuhu ruangan, dan jauh dari jangkauan anak kecil. Suplemen cair sebaiknya disimpan dalam lemari es jika disarankan pada labelnya. 5. Minum vitamin di waktu yang tepat.
Beberapa vitamin larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K sebaiknya diminum setelah makan. Sementara vitamin larut air seperti C dan B kompleks bisa diminum kapan saja, namun tetap dianjurkan bersama makanan ringan untuk menghindari mual. Jangan minum suplemen bersamaan dengan obat kuat atau antikoagulan tanpa izin dokter. 6. Hindari suplemen multivitamin dosis tinggi. Lebih banyak bukan berarti lebih baik. Suplemen dengan dosis tinggi berisiko menyebabkan kelebihan zat tertentu yang bisa membebani ginjal, hati, atau menyebabkan gangguan jantung. Pilih suplemen yang sesuai kebutuhan harian, tidak melebihi 100% AKG. 7. Catat dan pantau suplemen yang dikonsumsi. Gunakan catatan kecil atau aplikasi ponsel untuk mencatat jenis vitamin, waktu minum, dan efek samping yang mungkin dirasakan. Ini akan memudahkan saat berkonsultasi ulang dengan dokter, terutama bagi lansia dengan banyak obat harian. 8. Kenali tanda-tanda bahaya dari vitamin. Jika setelah mengonsumsi suplemen Anda merasa mual berkepanjangan, detak jantung cepat, sakit perut, atau kesemutan tidak biasa, segera hentikan dan konsultasikan ke dokter. Tanda-tanda ini bisa mengindikasikan bahwa vitamin tidak cocok atau berinteraksi dengan obat. 9. Utamakan sumber vitamin dari makanan sehat. Vitamin dari makanan lebih mudah diserap tubuh dan memiliki risiko jauh lebih rendah. Maka sebelum mengandalkan suplemen, perbanyak konsumsi sayur, buah, ikan, dan kacang-kacangan. Suplemen hanya pelengkap, bukan pengganti makanan. 10. Tetap aktif dan cukup istirahat. Vitamin saja tidak cukup tanpa gaya hidup sehat. Tetaplah aktif dengan jalan pagi, olahraga ringan, tidur cukup, dan berpikir positif. Vitamin hanya membantu, namun kebiasaan sehatlah yang memperkuat tubuh secara menyeluruh. Minum vitamin boleh dan bahkan dianjurkan, asalkan dilakukan dengan cara yang benar, bijak, dan terkontrol. Jangan sembarang meniru, jangan asal coba-coba. Jadikan vitamin sebagai sahabat kesehatan, bukan sumber masalah baru. Di usia lanjut, menjaga nutrisi adalah kunci agar tubuh tetap bugar, pikiran tetap tajam, dan tidak mudah jatuh sakit. Namun muncul pertanyaan penting. Lebih baik mengandalkan makanan alami atau minum suplemen saja? 1. Kelebihan makanan alami. Makanan utuh seperti sayur, buah, ikan, telur, dan kacang-kacangan mengandung vitamin, mineral, serat, dan zat gizi lain secara alami dan seimbang. Tubuh lebih mudah menyerap nutrisi dari makanan alami karena disertai enzim, serat, dan antioksidan alami yang saling mendukung. 2. Kelemahan suplemen jika digunakan sembarangan. Suplemen memang praktis, tapi bisa menimbulkan risiko jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Dosis berlebih, interaksi dengan obat, serta ketergantungan bisa menjadi masalah. Misalnya, suplemen zat besi bisa menyebabkan sembelit jika dikonsumsi terus-menerus tanpa indikasi medis. 3. Saat makanan tidak cukup, suplemen bisa membantu. Ada kondisi tertentu di mana tubuh lansia tidak mampu menyerap nutrisi dari makanan secara maksimal. Misalnya lansia dengan masalah lambung, gangguan ginjal, atau nafsu makan yang menurun drastis. Di sini, suplemen bisa menjadi penolong, tapi tetap harus sesuai anjuran dokter. 4. Manfaat serat antioksidan tidak bisa digantikan. Suplemen tidak mengandung serat seperti yang ada pada makanan utuh. Serat berperan penting untuk mencegah sembelit, menjaga kadar kolesterol, dan membantu keseimbangan gula darah. Demikian juga dengan antioksidan alami dari buah-buahan, yang berperan besar dalam mencegah penuaan sel. 5. Kombinasi yang tepat adalah kunci. Tidak harus memilih salah satu. Gabungan antara makanan sehat dan suplemen yang tepat, bila diperlukan, adalah strategi terbaik. Misalnya, lansia bisa mengonsumsi makanan bergizi setiap hari,
dan tetap minum suplemen vitamin D jika jarang terpapar sinar matahari. 6. Tingkatkan nafsu makan lansia dengan variasi menu. Salah satu alasan lansia memilih suplemen adalah karena kurangnya selera makan. Padahal, dengan variasi rasa, tampilan menarik, dan porsi kecil tapi bergizi, makanan bisa menjadi sumber vitamin yang menyenangkan. 7. Hati-hati dengan suplemen yang menjanjikan pengganti makanan. Saat ini banyak produk suplemen yang mengklaim bisa menggantikan makanan harian. Ini sangat berbahaya jika membuat lansia malas makan. Tidak ada suplemen yang bisa menggantikan sepenuhnya zat gizi kompleks dari makanan alami. 8. Waspadai ketergantungan suplemen jangka panjang. Beberapa lansia mengonsumsi suplemen bertahun-tahun tanpa tahu apakah masih dibutuhkan. Padahal tubuh bisa beradaptasi, dan asupan berlebihan bisa menyebabkan gangguan organ. Suplemen sebaiknya dikaji ulang secara rutin, minimal setiap 6 bulan. 9. Lebih dekatkan diri dengan alam kebun kecil. Makanan sehat bisa didapat langsung dari alam. Jika memungkinkan, buatlah kebun kecil di rumah dengan tanaman herbal, sayur organik, atau buah dalam pot. Lansia akan merasa lebih sehat, aktif, dan produktif. Makanan tetap menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, karena kandungan nutrisinya lengkap dan alami. Namun bila memang diperlukan, suplemen bisa membantu, asal sesuai kondisi tubuh, usia, dan disertai saran medis. Tak semua vitamin cocok dikonsumsi lansia dalam jangka panjang. Beberapa sangat bermanfaat, sementara lainnya bisa menimbulkan masalah jika dikonsumsi sembarangan. Maka dari itu, penting untuk mengenali vitamin mana yang paling aman dan mana yang justru berisiko bagi lansia. 1. Vitamin paling aman sering direkomendasikan yaitu vitamin D. Sangat penting untuk lansia karena membantu penyerapan kalsium dan menjaga kekuatan tulang, terutama bagi yang jarang terkena sinar matahari. Vitamin B12 dibutuhkan untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah. Penyerapan vitamin ini menurun seiring bertambahnya usia. Vitamin C berperan sebagai antioksidan, mendukung kekebalan tubuh, dan membantu penyembuhan luka. 2. Vitamin K yang bermanfaat tapi harus hati-hati. Vitamin K sangat bermanfaat untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Namun, bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, vitamin K bisa berinteraksi negatif, sehingga perlu pengawasan ketat dari dokter. 3. Vitamin A, risiko jika berlebihan. Vitamin A penting untuk penglihatan dan kekebalan tubuh. Tapi, kelebihan vitamin A, terutama dalam bentuk suplemen, bisa merusak hati dan meningkatkan risiko patah tulang. Lansia sebaiknya mendapatkan vitamin A dari sumber makanan alami seperti wortel, bayam, atau hati ayam. 4. Vitamin E, tidak selalu aman. Vitamin E memang dikenal sebagai antioksidan, tapi dosis tinggi justru bisa meningkatkan risiko stroke atau perdarahan, terutama bila dikombinasikan dengan obat pengencer darah. Suplemen vitamin E sebaiknya dihindari tanpa pengawasan medis. 5. Vitamin B6 bisa merusak saraf jika berlebihan. Vitamin B6 bermanfaat untuk sistem saraf, tetapi dalam dosis tinggi dan jangka panjang, bisa menyebabkan kerusakan saraf perifer, seperti kesemutan, mati rasa, atau kelemahan otot. Dosis idealnya sebaiknya berasal dari makanan atau suplemen rendah dosis. 6. Suplemen multivitamin tidak selalu perlu. Banyak lansia mengira bahwa minum multivitamin setiap hari akan otomatis membuat mereka lebih sehat. Padahal, jika pola makan sudah baik, multivitamin justru bisa menyebabkan kelebihan beberapa zat gizi dan membebani organ tubuh seperti ginjal dan hati. 7. Waspadai kombinasi suplemen dan obat dokter. Salah satu risiko paling serius dari konsumsi suplemen adalah interaksi dengan obat medis. Misalnya,
Suplemen zat besi bisa mengganggu penyerapan antibiotik, atau suplemen kalsium bisa mengganggu fungsi jantung jika tidak tepat dosis. 8 vitamin dari makanan tetap lebih aman. Nutrisi dari makanan seperti buah, sayur, ikan, dan biji-bijian tetap menjadi sumber terbaik. Tubuh menyerapnya lebih alami, tidak berlebihan, dan jauh lebih aman. Suplemen hanya pelengkap jika ada kekurangan berdasarkan pemeriksaan medis. Tidak semua vitamin aman dikonsumsi bebas oleh lansia. Ada yang membantu, ada juga yang bisa membahayakan bila tidak tepat. Maka dari itu, kenali jenis vitaminnya, perhatikan dosisnya, dan selalu konsultasikan dengan dokter. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan vitamin pada tubuh lansia tidak sama lagi dengan orang muda. Beberapa vitamin justru dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak, sementara yang lain harus dibatasi agar tidak menimbulkan efek samping. Di bab ini, kita akan membahas rekomendasi vitamin harian untuk lansia berdasarkan panduan medis, agar tubuh tetap sehat, kuat, dan terhindar dari risiko stroke saat tidur. 1. Vitamin D, 800-1000 IU per hari. Vitamin D sangat penting bagi lansia karena membantu penyerapan kalsium dan mencegah pengeroposan tulang. Kekurangan vitamin D juga dikaitkan dengan risiko jatuh, nyeri sendi, dan kelelahan. Idealnya lansia mendapatkan vitamin D dari paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit per hari. Jika tidak memungkinkan, dokter akan menyarankan suplemen dengan dosis harian 800-1000 IU. 3. Vitamin B12, 2-4 mcg per hari. Vitamin B12 penting untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsi otak serta saraf. Seiring usia, kemampuan tubuh menyerap B12 dari makanan menurun. Maka suplemen sangat dianjurkan, apalagi bagi lansia dengan gangguan lambung atau yang menggunakan obat antasida. 3. Vitamin C, 75-90 mg per hari. Vitamin C memperkuat sistem imun, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga jaringan tubuh tetap sehat. Lansia disarankan mendapatkannya dari buah-buahan seperti jeruk, jambu, dan pepaya. Bila perlu, suplemen ringan dapat digunakan. Namun, terlalu banyak vitamin C, lebih dari 2000 mg per hari, bisa menyebabkan diare atau batu ginjal. 4. Kalsium, 1100 mg per hari. Kalsium sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Lansia, terutama wanita pasca menopause, disarankan mengonsumsi lebih banyak kalsium dari makanan seperti susu rendah lemak, ikan teri, tahu, dan sayur hijau. Suplemen kalsium bisa digunakan jika asupan makanan kurang, tapi jangan lebih dari 500 mg per dosis untuk mencegah pengendapan di pembuluh darah. 5. Vitamin K, konsultasi diperlukan. Vitamin K membantu proses pembekuan darah dan mendukung kesehatan tulang. Tetapi, bila lansia sedang menggunakan obat pengencer darah, dosis vitamin K harus dikontrol ketat agar tidak mengganggu efektivitas obat. Karena itu, vitamin K hanya boleh dikonsumsi atas saran dokter, dan bukan secara bebas. 6. Magnesium zinc, diperlukan dalam jumlah kecil. Magnesium membantu mengatur tekanan darah dan menjaga ritme jantung. Zinc, seng, penting untuk penyembuhan luka dan daya tahan tubuh. Keduanya bisa didapatkan dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan. Suplemen hanya diberikan bila ada tanda kekurangan. 7. Multivitamin, tidak wajib untuk semua. Multivitamin bisa membantu jika lansia mengalami kesulitan makan atau mengalami kekurangan beberapa nutrisi sekaligus. Tapi untuk lansia sehat dengan pola makan seimbang, multivitamin tidak selalu diperlukan, bahkan bisa berlebihan. Gunakan hanya bila direkomendasikan oleh dokter atau ahli gizi. 8 tips konsumsi vitamin agar aman dan efektif.
Minum vitamin dengan air putih. Hindari minuman manis atau kopi saat konsumsi. Jangan konsumsi bersamaan dengan obat tanpa saran medis. Konsumsi setelah makan agar tidak menyebabkan mual. Simpan di tempat kering dan sejuk, jauh dari jangkauan anak-anak. Vitamin untuk lansia tidak bisa disamaratakan. Ada dosis dan jenis tertentu yang bermanfaat, tapi jika salah, bisa jadi bumerang. Maka dari itu, selalu konsultasikan kebutuhan vitamin Anda dengan dokter atau ahli gizi yang memahami kondisi tubuh Anda. Banyak orang mengira vitamin hanya membawa manfaat, tanpa tahu bahwa jika tidak dikonsumsi dengan benar, bisa justru menimbulkan efek samping berbahaya, termasuk meningkatkan risiko stroke saat tidur. Kenapa stroke sering terjadi saat lansia tidur? Stroke malam hari atau saat tidur sering terjadi karena berbagai faktor, termasuk tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol sebelum tidur, gangguan irama jantung akibat kelebihan magnesium atau kalsium dari suplemen, gangguan aliran darah akibat pembekuan, bisa diperparah oleh konsumsi vitamin K tanpa pengawasan. Efek interaksi antara vitamin dan obat pengencer darah, antikoagulan. Kesalahan umum konsumsi vitamin di malam hari. Banyak lansia minum suplemen malam hari tanpa tahu efeknya pada sistem tubuh saat istirahat. Padahal, tubuh melambat saat tidur dan proses metabolisme tidak secepat siang hari. Akibatnya, penumpukan zat aktif bisa terjadi. Jantung bekerja lebih keras untuk menyeimbangkan elektrolit. Ginjal kesulitan menyaring jika suplemen diminum terlalu dekat waktu tidur. Rekomendasi dokter, waktu terbaik minum vitamin. Vitamin D dan B12 sebaiknya dikonsumsi di pagi atau siang hari untuk mendukung energi dan metabolisme. Kalsium dan magnesium lebih baik dikonsumsi sore hari, tetapi minimal 2-3 jam sebelum tidur. Multivitamin kompleks jangan diminum malam, cukup di pagi hari bersama sarapan. Dengan begitu, vitamin tidak menumpuk di darah saat Anda beristirahat, dan risiko stroke akibat ketidakseimbangan elektrolit bisa ditekan. Perhatikan interaksi obat vitamin. Banyak lansia mengonsumsi obat hipertensi, pengencer darah, atau kolesterol. Bila ditambah dengan suplemen tanpa pengawasan dokter, bisa terjadi efek berbahaya. Contohnya, vitamin K bisa menetralkan efek warfarin. Kalsium berlebih bisa meningkatkan tekanan darah, bukan menurunkannya. Suplemen herbal tertentu bisa mempercepat detak jantung saat tidur. Tanda bahaya konsumsi vitamin yang tidak cocok. Segera hentikan dan konsultasikan ke dokter jika muncul gejala berikut. Detak jantung tidak beraturan saat malam. Tangan atau wajah kesemutan saat bangun tidur. Pusing mendadak saat berbaring. Nyeri dada atau kesulitan bernapas setelah minum suplemen. Ini bisa menjadi tanda adanya ketidakseimbangan elektrolit, peningkatan tekanan darah mendadak, atau gejala awal stroke. Langkah aman konsumsi vitamin bagi lansia. 1. Konsultasi rutin ke dokter minimal 3 bulan sekali. 2. Jangan beli suplemen sembarangan dari iklan tanpa izin BPOM. 3. Cek label kandungan dan dosis sebelum minum. 4. Simpan di tempat aman, hindari bercampur dengan obat lain. 5. Minum air putih cukup untuk membantu penyerapan vitamin. Vitamin memang penting. Tapi jangan sampai kita jatuh dalam jebakan, semakin banyak semakin baik. Di usia senja, keseimbangan dan penyesuaian dosis jauh lebih penting daripada sekadar mengonsumsi segala yang dianggap sehat. Jangan ragu berkonsultasi dan selalu waspada terhadap informasi menyesatkan. Dengan begitu, kita tidak hanya panjang umur, tapi juga tetap sehat, bugar, dan tidak menjadi beban orang tercinta. 1 kalimat penutup. Vitamin yang salah waktu dan salah dosis bisa menjadi racun yang tidak terasa. Bijaklah memilih, konsumsilah dengan ilmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan bagikan ke grup keluarga atau posyandu lansia di sekitar Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.